Oke, selamat pagi. Perkenalkan saya Rifka dari ESQ Leadership Center. Pagi ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam seminar ASMI About Talent DNA. Oke, yang pertama, apa sih ASMI About Talent DNA? Ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Nah, Asmi Batalentene juga akan mengulas mengenai algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu harap mengikuti acara dari awal sampai akhir karena di akhir kita akan memberikan giveaway nih berupa 3 free live tools dan DNA kepada satu orang aja nih pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif nanti via chat di Zoom dan nanti di akhir acara akan kami umumkan siapa pemenangnya gitu ya. Jadi berlomba-lomba nih siapa yang paling aktif karena kita hanya akan memilih satu pemenang aja. Nah, bagi Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai tren DNA, silahkan menyimak melalui barcode di slide ini. Boleh dibantu di-share atau via website ya. Kita ada website www.talentdna.me. Ya, yang mau di-scan dulu barcode-nya silahkan atau boleh di-search di Google masing-masing www.talentdna.me. Oke, Bapak Ibu, kita ingin tahu nih siapa di antara Bapak Ibu yang telah memiliki hasil tes DNA. Kalau Bapak Ibu udah punya report yang 45 report tes DNA, silahkan klik 45 di kolom komentar. Kalau misalnya baru punya atau sudah punya yang 10 report tes DNA, boleh komen 10. Dan kalau bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil tes DNA atau belum tahu apa itu talentennya, silahkan ketik 0 pada kolom chat. Boleh? Siapa nih? Oh, udah ada yang 45. Oh, banyak yang udah 45 ya. Yang lainnya bagaimana nih? Apakah ada yang belum pernah sama sekali? Oh, alhamdulillah udah 45 ya, banyak nih. Oke. Nah, kami juga mau tahu nih di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar ASMI Batalan DNE, silahkan ketik saya pada kolom chat. Apakah baru ada yang pertama kali di hari ini? Jadi sekali lagi saya mau reminder nih di akhir di akhir sesi kita akan memilih satu pemenang yang akan mendapatkan 3 free live tools dan DNA. Maka dari itu Bapak Ibu boleh aktif ya di selama sesi ini. Gitu. Jadi boleh silakan diaktifkan diri. Ya. Bapak Ibu mungkin di seminar pagi hari ini ada yang pertama kali hadir dan bahkan belum memiliki hasil tel DNA-nya gitu ya. Oleh karena itu untuk membantu para peserta memahami tel DNA, berikut penjelasan mengenai tel DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mari kita akan simak videonya bersama-sama. Oke. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia
yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, untuk memahami lebih lanjut mengenai algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikan bersama Coach Arif sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Mbak Neni dari ISQ Tours. Di mana Mbak Neni ini sudah 12 tahun di ISQ Tours sebagai reservasi tiketing dan sekarang menjadi manajer umroh di ISQ Tours. Nah, tema kita pagi hari ini adalah jurus ditempel klien ala talent DNA. Oke, Assalamualaikum Coach Arif dan Mbak Neni, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, Rifka. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap sharing belum pagi hari ini Coach Mbak Neni? Siap, Insya insya Allah. Allah. Oke, baik. Alhamdulillah ya sudah siap semua ya. Izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk top 10 talent dan five bottom talent dari Mbak Neni. Silahkan Coach Arif untuk bantu ditampilkan, boleh? Oke, untuk top 10-nya Mbak Neni adalah kontemplatif, courageous, vigorous, dan resourceful, inovatif, self-confident, collector, logical, developer, dan juga fokus. Nah, untuk bottom 5-nya ada explorer, directive, lalu struktur, convincing, dan signifikan gitu ya. Lalu, eh ini mari kita simak video 3 tipe talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Oke, jadi selama 30 menit ke depan kita akan membahas nih bagaimana kombinasi dari top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari kita. Nah, jika Bapak Ibu nantinya sudah memiliki hasil talent DNA baik itu top 10 maupun full 45, silahkan dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar nih melalui bintang tamu hari ini. Lalu bagi Bapak dan Ibu, jika nanti ada pertanyaan, silahkan langsung boleh di chat di kolom chat Zoom. Jika selama sesi ada pertanyaan, boleh langsung di chat aja. Dan izin reminder juga, bagi Bapak Ibu, silahkan ikuti program hari ini sampai akhir. Karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang akan memenangkan giveaway berupa 3 free live tools dan Oke, so let's find your light and shine. Silahkan Coach Arif dan Mbak Neni. Oke, terima kasih Mbak Rifka. Masih. Tadi sudah baca doa belum ya? Sudah ya di awal ya? Sudah Coach. Oh sudah Boleh, ya. kalau mudah lagi boleh. Oke, nggak apa-apa. Oke, eh, kita mulai. Mbak Neni, apa kabar Mbak Neni? Alhamdulillah sehat, Coach. Alhamdulillah. Eh, Mbak Neni kemarin apa cerita saat ini sudah berapa lama di Eskitur? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam. sebelumnya terima kasih Coach Arif, juga terutama untuk Pak Ari Ginanjar, dengan adanya talent DNA ini, benar sangat membantu saya pribadi ya, gitu untuk lebih tahu siapa sih saya gitu. Kalau selama ini kan hanya menerka-nerka gitu kan ya, gitu. Jadi Hmm. eh, izin sebelumnya untuk Pak Ari, untuk seluruh BOD, untuk berceritalah sedikit tentang siapa saya, gitu ya. Jadi awalnya saya dulu kerja di Garuda Indonesia kurang Hmm. lebih 14 tahun.
Dan kebetulan selama di Garuda itu saya memang terjun langsung untuk mengurus jamaah-jamaah umroh dari ISQ Tour gitu Coach. Jadi secara nggak langsung untuk silaturahminya dengan teman-teman di ISQ Tours khususnya itu sudah ada engage-nya gitu Coach. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk Waalaikumsalam Pak Ari. Eh, Khususnya akhirnya saya dan waktu itu saya diajak umroh dari YSQ Tours gitu Coach. Terus pada saat di Arafah saya eh, eh, apa ya maksudnya berkata di hati saya bahwa ya Allah tolong izinkan saya bisa ke sini terus setiap saat gitu kan gitu. Dan alhamdulillah setelah 14 tahun itu akhirnya saya memutuskan untuk resign dari Garuda dan mencoba di ESQ Tours. Alhamdulillah diterima dengan baik di ESQ Tours hingga sekarang ini gitu. Jadi dulu saya adalah di tiketing dan reservasi di Garuda Indonesia dan sampai sekarang ini di ESQ Tours pun demikian. Dan alhamdulillah setelah 12 tahun ini saya dipercayakan oleh manajemen untuk eh, mengemban tugas menjadi manajer umroh Coach Arif gitu. Hmm. Jadi dari eh, reservasi tiketing 14 tahun di Garuda, kemudian di Iya, ISQ juga reservasi tiketing gitu ya. iya, iya Kemudian Coach. sekarang jadi manajer umroh gitu ya. Iya, iya, Jadi kan iya Coach itu Arif. Betul. itu kan eh, apa namanya agak nggak nyambung sih sebetulnya, betul nggak sih Mbak Neri? Nah itu gimana sih ceritanya kok Nggak bisa nyangka jadi juga sih Coach gitu ya. kok bisa jadi dari reservasi tiketing kemudian sekarang jadi manajer umroh. Ini juga saya yakin juga Bapak dan Ibu juga teman-teman yang ada di webinar ASMI pagi hari ini juga pengen tahu nih gitu kan. Reservasi tiketing itu kan berarti di belakang meja kan ya Iya, betul Coach. dan tidak langsung berhadapan dengan jamaah atau customer kan? Enggak, enggak. Enggak. Kita Sekarang benar-benar, saya manajer benar-benar di umroh, belakang layar. sekarang kalau manajer umroh berarti berhadapan dengan customer. Iya, secara nggak langsung seperti itu Coach. Oke, itu Berkomunikasi langsung gimana sih juga. ceritanya Mbak Neni? Iya baik Coach Arif. Jadi waktu itu kan masuk pandemi Coach gitu kan, dan Hmm. memang ada beberapa yang mengalami pengurangan-pengurangan gitu. Dan alhamdulillah di saat kita pandemi itu, Pak Ari kan mengeluarkan program DigiWorld itu waktu itu ya Coach gitu ya. Terus saya harus bertahan gitu kan. Eh, Hati saya ini sudah di ESQ Tours gitu ya Coach, sudah di ESQ khususnya gitu kan gitu. Jadi Masya bagaimana Allah. nih saya cara bertahan? Ya, saya harus menghasilkan sesuatu gitu kan, Coach. Mungkin sebelum pandemi saya menghasilkan adanya seat, adanya tiket, Ada memenuhi tiga semua manfaat untuk talent keinginan DNA. dari Yang pertama, eh, bagi individu agar ya, Oke. baik, Hmm. ya saya menghasilkan seperti itu, tapi kan berbentuknya mungkin untuk apa kelompok gitu kan ya, Coach ya. Untuk orang Hmm. lain gitu. Kayak saya bilang sama diri saya bahwa saya harus bisa nih menghasilkan untuk diri saya sendiri, terutama untuk perusahaan gitu kan. Gitu karena saya masih terus mau ada di perahu 165 gitu coach. Hmm. Nah, Hmm. akhirnya Hmm. saya cari tahu gimana sih jualan gitu. Saya searching Hmm. gitu. Oh iya, jualan tuh harus berani malu gitu kan coach. Harus Hmm. Hmm. harus dan terutama harus menguasai dulu nih itu kan produknya gitu. Nah dari situ saya mulai berusaha gitu coach menjual itu namanya produk yang baru itu gitu kan. Hmm. Eh, Hmm. Awalnya saya dari keluarga gitu kan. Keluarga juga kok lu jualan sih sekarang gitu. Bukannya Hmm. lu dulu tuh cuman ngurusin tiket sama seat doang gitu. Terus aku bilang ya harus gitu. Aku harus bisa eh, menghasilkan sesuatu, harus ada yang baru dalam diri aku gitu coach gitu karena kan kurang lebih berarti 20 tahunan lebih ya saya berkecimpung di eh, kode booking
booking seat gitu kan, isut gitu kan. Saya harus ada yang baru nih gitu. Ya, akhirnya saya terjun di situ dan alhamdulillah eh, bisa menghasilkan dan itu saya merasa diri saya juga amazing gitu kan, gitu. Kok saya bisa jualan ya gitu kan, gitu. Nah dari situ terus dipercayakan sama Pak Rinaldi dan Om Sol untuk terjun ke sales haji gitu. Di Hmm. sales haji pun saya hanya nguping gitu dari teman-teman travel konsultan di bawah tuh, oh gini ya jualan haji gitu kan. Intinya adalah yang saya tangkap gitu kan. Intinya adalah DP dulu 5.000 gitu, masa tunggu 5 sampai 7 tahun. Udah itu aja dulu gitu coach gitu. Saya nggak tahu tuh proses haji kayak apa gitu. Saya cuma tahu eh, haji berangkat tanggal ini, pulang tanggal ini gitu. Di sana itu kayak apa saya belum tahu gitu. Terus eh, saya nggak nanya dulu deh gitu kan, nggak nanya ke teman-teman travel konsultan. Saya searching aja tuh coach gitu kan. Apa sih haji itu, ngapain aja sih di sana gitu. Oh, ternyata haji itu begitu, maksudnya pada dasarnya sih semuanya sama gitu kan. Namun di executors itu ada kelebihannya gitu. Nah itu yang saya jual. Alhamdulillah coach gitu. Kurang lebih 2 tahun lah gitu ya, saya bisa menghasilkan juga di penjualan haji Haji. gitu. Wow, luar biasa. Coach. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Neni. Jadi Makasih. ini perjalanan yang menarik ya. Artinya dari reservasi tiketing tadi yang saya catat, kemudian setelah itu eh, ini gimana nih biar saya bisa tetap berkontribusi, gitu kan? Saya nggak boleh nganggur, gitu ya. Saya nggak boleh Iya, diem. coach. Saya harus Iya, tetap melakukan sesuatu. Nah, betul, betul. kalau teman-teman lihat atau Bapak dan Ibu lihat, ini berasal dari talent yang mana? Oke. Jadi kalau kita lihat dari talentnya Mbak Neni itu punya vigorous. Jadi orang-orang vigorous adalah orang-orang yang ingin selalu beraktivitas, orang-orang yang punya kelebihan atau ingin punya sesuatu untuk dikerjakan gitu. Jadi kalau nganggur itu biasanya orang vigorous itu tambah nggak enak badan gitu. Betul seperti itu nggak sih Mbak Neni? Iya banget coach gitu. Makanya walaupun hari libur aja saya masih tetap ganggu tim saya gitu. Apain kayak pokoknya mengeluarkan kata-kata bijak menurut saya gitu kan buat memompa adrenalin mereka tuh buat terus bisa menghasilkan juga gitu coach. Siapa nih orang-orang vigorous di dalam? Oh, ada Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Alhamdulillah. Oke, telah hadir juga bersama tengah-tengah kita, guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Alhamdulillah. Izin Pak Ari, teruskan. Oke, Bapak dan Ibu, eh, siapa yang punya vigorous dan siapa yang kemudian perilakunya atau kebiasaannya sama seperti Mbak Neni. Jadi kalau Sabtu Minggu nggak ada kerjaan, itu nyari-nyari kerjaan. Atau kemudian bagaimana terus untuk beraktivitas gitu ya. Dan kalau Mbak Neni itu mengirimkan kata-kata bijak kepada timnya untuk terus memompa semangat. Wah, Pak Ari vigorous, Masya Allah. Jadi Pak Ari senantiasa untuk selalu sharing. Sabtu Minggu selalu berusaha untuk menginspirasi, memberikan jok-jok lucu, bahkan kemudian membuat senyum di Sabtu dan Minggu pagi. Terima kasih Pak Ari. Oke, dan kemudian Mbak Neni juga tadi mengatakan bahwa eh, tadinya belum tahu cara jualan, tapi kemudian akhirnya kemudian cara jualan haji dan setelah itu eh, dengar-dengar, nguping-nguping itu gimana cara jualan haji gitu kan. Nah, Iya kira-kira coach. kalau teman-teman lihat, Bapak dan Ibu lihat, talent apa yang sedang berbicara di sini. Jadi kalau kita lihat di sini adalah seorang kontemplatif yang self confident dan kolektor gitu kan. Seorang kontemplatif yang self confident
dan juga kolektor. Jadi sebelum melakukan sesuatu, maka biasanya seorang kontemplatif akan berusaha untuk melihat secara garis besar duluan atau kemudian secara menyeluruh, mencari informasi, kemudian memahami secara utuh, baru kemudian setelah tahu, baru kemudian lebih confident untuk bergerak. Biasanya seperti itu. Gimana menurut Mbak Neni? Iya coach, itu saya gitu coach gitu. Waktu Jadi itu ya, waktu itu eh, ya. iya, itu saya gitu. Dan saya tuh kepo tapi diem gitu coach gitu. Jadi eh, eh, nggak tidak tidak menampilkan gitu coach. Tapi apa saya berjanji sama diri bahwa saya harus harus menghasilkan sesuatu tadi itu gitu coach gitu, entah itu eh, di kerjaan di diri saya sendiri gitu kan coach gitu, sampai ini izin saya cerita sedikit, waktu pandemi itu pun saya mengalami eh, berat badan yang luar biasa coach gitu kan, saya sampai 130 kilo gitu kan, dan saya bilang sama diri saya nggak boleh kayak gini nih gitu. Akhirnya saya searching apa ya yang harus saya lakukan gitu kan. Nah dari situ saya jalani hidup sehat gitu. Saya bilangnya hidup sehat bukan diet, karena kalau diet kan image-nya saya harus kurus gitu kan coach gitu kan. Itu dan saya juga ingin punya keturunan gitu kan gitu, karena setelah cek ke dokter apa memang karena adanya kelebihan berat badan tersebut gitu. Akhirnya saya niat gitu, karena memang menurut saya juga orangnya konsisten, coach gitu kan. Saya niat dan alhamdulillah 1 tahun 3 bulan saya bisa menurunkan berat badan dari 130 kilo sampai ke 75 kilo gitu coach gitu. Gitu. Jadi Itu eh, 60 kilo berarti ya turunnya. ya kurang lebih ya coach ya. Pokoknya dari 130 sampai 75 kilo gitu kan. Dan alhamdulillah Allah percayakan saya untuk akhirnya bisa hamil gitu coach Masya gitu kan Allah. gitu. Dan sampai sekarang ini gitu. Nah, jadi dan itu tadi coach gitu, karena saya juga tipe yang memang saya disiplin gitu kan ya coach. Ini menurut saya ya gitu ya, saya Iya, iya. disiplin dan saya nggak pernah mau terlambat gitu coach gitu. Mm, mm, mm. Kalau bisa sebelum ayam berkokok saya udah duluan gitu coach Oke, gitu. Jadi itu saya gitu, saya konsisten. Jadi apa yang saya eh, apa inginkan, dan saya rasa saya bisa capai gitu kan, saya mampu untuk mencapainya, insya Allah akan saya kejar terus gitu. oke. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, ini sebuah oke, ini adalah sebuah kombinasi menarik ya. Kalau kita lihat di sini, bottom five-nya itu adalah explorer. Tapi justru Mbak Neni adalah orang yang mencari informasi di berbagai tempat. Padahal bottom five-nya explorer. Nah, berdasarkan cerita tadi Mbak Neni, berarti bagaimana cara Mbak Neni atau talent apa yang Mbak Neni gunakan untuk mencari hal-hal baru, kemudian mencari informasi di sekelilingnya. Oke, boleh tolong tuliskan di chat. Tadi kan explorernya padahal di bottom five, gitu ya. Tapi Mbak Neni tadi juga mencari informasi gimana cara jualan haji, kemudian mencari informasi tentang bagaimana bagaimana kemudian jualan haji, bagaimana informasi tentang haji, gitu. Nah, ya, jadi bottom five explorer tidak mencegah seseorang untuk mencari informasi, kemudian mengumpulkan informasi. Dari sini kita belajar bahwa satu perilaku itu bisa di-trigger oleh berbagai talent. Jadi kalau perilakunya mencari informasi, ya belum tentu orangnya harus explorer. Jadi dalam case ini Mbak Deni adalah mencari informasi tapi didorong oleh keinginan untuk memahami secara utuh kontemplatif, kemudian dengan kolektor itu eh, mengumpulkan informasi. Nah, begitu juga
Kalau kita lihat di sini, bottom five-nya adalah structure. Jadi bottom five structure, tapi Mbak Neni bilang bahwa Mbak Neni adalah orang yang disiplin, Mbak Neni itu adalah orang yang eh, konsisten, kemudian teratur. Setelah itu kalau sebelum dia masuk, kalau bisa udah datang duluan, Mbak Neni ya. Iya betul Coach. Eh, Oke, pertanyaannya adalah kira-kira menurut teman-teman, tolong tuliskan di kolom chat, talent apa yang sedang digunakan. Structure di bawah nih, structure di bawah, di bottom five. Kan kalau teorinya itu bottom five itu sesuatu yang bukan kita banget. Kemudian kalau top 10 itu adalah sesuatu yang kita banget. Nah pertanyaannya kok bisa teratur, disiplin, padahal strukturnya di bawah. Ayo, siapa yang bisa tebak? Ini, oh, fokus. Coach Yudi logical, Pak Yudi fokus. Oke, sekarang mari kita lihat. Ya, ini juga salah satu insight. Saya tanya Mbak Neni sekarang. Mbak Neni, apa sih yang mendorong konsisten, kemudian semua harus teratur, kemudian tadi kan ketika berhasil turun 60 kilo gitu, itu dilakukan secara konsisten dan akhirnya berhasil. Apa yang mendorong untuk selalu konsisten disiplin, Mbak Neni? Ya, baik Coach. Konsisten dan disiplin itu juga eh, awalnya memang pengaruhnya dari ayah saya gitu Coach ya. Karena dari Mm-mm, umur mm-mm, 5 tahun saya sudah eh, istilahnya itu udah diwajibkan untuk bangun di jam antara jam 3 sampai jam 4 gitu Coach gitu kan. Dengan melakukan ritual maksudnya dengan melakukan sholat lah segala macam itu ya Coach gitu. Dan mm, itu terbawa sampai mm, detik ini gitu kan. Dan itu pun saya terapkan di apa anak saya yang baru 15 bulan ini mm, gitu kan Coach gitu ya gitu. Karena saya merasa saya bukan tanggung jawab hanya untuk diri saya Coach gitu ya karena saya merasa punya tanggung jawab untuk tempat di mana saya mencari sesuatu gitu kan ya coach ya gitu sesuatu itu kan bukan hanya maaf bukan hanya untuk mm, kita mm, menghasilkan tiap bulannya gitu kan ya mm, coach ya mm, tapi mm, mm. kita juga menghasilkan ilmu gitu kan gitu ya. Itu yang menurut saya gitu kan jadi saya harus bertanggung jawab atas itu semua gitu. Mm, Kalau untuk disiplin, eh, alhamdulillah selama saya 14 tahun di Garuda pun, saya kurang lebih 7 kali itu saya mendapatkan predikat trainer disiplin gitu ya, ke Oh, coach gitu. oke. Jadi apa sebenarnya predikat-predikat itu kan adalah eh, hadiah ya coach ya gitu ya. Tapi Mm, mm, dari situ tuh apa yang membuat saya tuh bahwa tanggung jawab lu itu bukan di diri sendiri gitu untuk mm, orang lain gitu karena mm, dari orang lain itu pastinya saya mendapatkan benefit gitu ya coach gitu kan gitu benefit oke. itu kan macam-macam ya coach ya gitu itu menurut saya sih gitu jadi Iya. saya tidak ada kata untuk terlambat gitu coach makanya waktu itu saya ada dapat teguran sedikit dari HC gitu saya sedih aduh kok saya dapat teguran ya gitu padahal menurut eh, saya nggak pernah datang telat gitu ya sudahlah ini Mm, menjadi apa ya acuan buat saya gitu kan ya semangat buat saya mm. untuk lebih baik lagi gitu coach gitu itu Ya, sih coach Arif. Mbak Neni, saya mau tanya nih Mbak Neni. Emang kalau nggak disiplin atau kalau kemudian tidak apa namanya tidak teratur, kemudian tidak semuanya berjalan runtut gitu ya. Emang kenapa sih Mbak? Kalau saya satu kata sih berantakan coach gitu. Dan saya kalau misalnya nih coach, saya kalau dari rumah udah, saya kan kalau dari rumah berangkat habis sholat subuh saya jalan tuh coach ya buat menuju Mm, kantor mm, gitu kan. Saya kalau udah lewat dari itu, pikiran saya udah kemana-mana gitu. mm, Aduh nanti gitu. Khawatir mm. saya tinggi banget gitu coach gitu kan gitu. Oke, Apa good. sampai rasanya saya naik, misalnya gitu saya naik ojol pun, aduh sini deh bang saya gantiin gitu buat bawa gitu bisa biar bisa lebih cepat untuk sampai
kantor gitu ya khususnya gitu. Itu sih coach gitu. Karena Oke. saya itu eh, terbiasa juga mencatat sih coach apa Yes. yang harus saya lakukan gitu. Itu makanya saya kalau sudah tidak disiplin ya sudah berarti berantakan dah itu. Oke. Itu coach. Sekarang udah dengar nih dari Mbak Neni. Silakan Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya boleh tik kolom chat. Berarti apa yang mendorong Mbak Neni itu untuk selalu disiplin, untuk teratur, datang tepat waktu. Ayo, ada satu talentnya. Apa itu? Resourceful. Betul, Mas Ahmad Zaki. Siapa sini yang punya resourceful? Jadi orang-orang resourceful adalah orang-orang yang menata, orang-orang yang menggunakan berbagai sumber daya untuk berbagai sumber daya untuk mencapai sesuatu, gitu. Jadi orang-orang resourceful juga orang-orang yang menata. Jadi kalau bayangkan Bapak dan Ibu, teman-teman itu sebuah meja yang penuh dengan eh, sendok, garpu, ada makanan, ada tempat air, ada kemudian napkin gitu ya, ada kemudian setelah itu gelas gitu. Nah, orang-orang resourceful adalah orang-orang yang menata, oke, gelasnya di tempat sini, kemudian setelah itu sendoknya di sini, piringnya di sini, kemudian setelah itu makanannya di sini. Jadi nanti kalau ngambil itu biar nggak kesenggol gelas itu, maka gelasnya harus di sini gitu. Nah, ketika keteraturan atau kemudian semuanya itu sudah tertata, ketika satu berantakan atau satu tidak berjalan seperti eh, yang direncanakan atau yang sudah ditata, disitulah orang-orang resourceful biasanya mulai panik tuh. Nah, dalam case ini bisa jadi Mbak Neni merasakan seperti itu. Nah, kita tanya, gimana pendapatnya Mbak Neni? Betul banget. Betul banget. Saya hanya hal saya juga misalnya dalam berpakaian aja coach gitu kan, Hmm, saking hmm, memang harus tertata. Dalam 1 minggu itu saya siapkan gitu loh untuk oh ya ke kantor ini gitu. Jadi kalau satu udah nggak itu udah saya panik gitu. Padahal mungkin kalau orang bilang ah sepele, lu tinggal ambil aja sih yang lain gitu ya coach gitu. Tapi saya nggak hmm. bisa gitu gitu. Nggak bisa seperti itu gitu coach gitu. Memang harus tertata banget. Iya, oke. Jadi hari ini kita belajar dua hal baru ya, yaitu orang yang cari tahu, padahal bottom five-nya adalah explorer. Kemudian orang yang tertata, padahal bottom five-nya adalah structure. Jadi satu perilaku itu bisa di-trigger oleh berbagai macam talent. Inilah yang Pak Ari selalu sebutkan, ini adalah human technology, algoritma dari human technology. Nah, algoritma-algoritma ini bagi setiap orang berbeda. Jadi bagi Anda yang punya strukturnya di bawah atau kemudian perfeksionisnya di bawah gitu ya, bukan berarti nggak bisa rapi gitu. Gitu. Oke? Oke. Terima kasih Mbak Neni udah sharing. Kita lanjutkan Mbak Neni ya. Baik coach. Oke. Mbak Neni tadi selain selain tadi Mbak Neni itu adalah orang yang eh, teratur, disiplin gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Neni menggambarkan diri Mbak Neni? Boleh juga kalau di sini ada yang kenal Mbak Neni, boleh tolong tuliskan Mbak Neni itu orangnya seperti apa. Silakan. Oke, Mbak Neni itu orangnya kayak gimana sih? Eh, Kalau Mbak Neni Tadi itu menggambarkan coach diri Mbak Neni sendiri, selain yang ya teratur, kemudian selain yang disiplin, how you describe yourself? eh, saya sih pribadi eh, orangnya tuh ya tadi itu ya coach gitu. Hmm, Eh, tertata tertata dan hmm, saya ingin pun orang-orang yang dekat saya seperti itu gitu. Jadi terkadang saya maksa gitu coach gitu. Iya lu harus gini gitu kan gitu. Di dalam memaksa itu saya mencontohkan diri saya gitu coach gitu karena sudah ada hasil gitulah kalau menurut saya gitu kan. Jadi eh, saya bisa gitu. Insya Allah kalian pun bisa gitu gitu coach hmm, gitu. hmm, Jadi contohlah sekarang di
tim saya di tim umroh gitu ya, itu ada maksudnya saya selalu eh, hari ini gitu. Kalau misalnya tidak menyelesaikan ini, berarti itu PR buat mereka di besoknya gitu. Jadi akan menambah pekerjaan. Makanya di hari ini tuh harus diselesaikan gitu Kak. Jadi tidak ada penumpukan gitu. Karena kalau sudah entar-entar itu pasti ujungnya kan males ya Coach gitu. Menurut saya gitu Kak. Jadi ya seperti itu gitu. Dan saya orangnya nggak bisa diem gitu. Walaupun mungkin eh, teman-teman lihatnya kok nih anak nggak ngapa-ngapain gitu ya coach gitu ya tapi ya eh, saya punya cara lain lah gitu ya buat tidak bisa diam itu ya seperti misalnya tadi Japri di tim saya yang ini gitu kadang di grup atau apa gitu gitu coach dan eh, saya inginnya selalu bisa membantu orang lain gitu coach gitu apa saya nggak bisa ngelihat orang itu ngerjain sendiri gitu saya bisa kok bantu dia gitu kan dan saya bisa kok gitu menghasilkan ide yang bisa bantu dia untuk pekerjaan dia itu bisa lebih baik gitu itu sih Hmm, coach. oke. Jadi eh, talent DNA kita atau kemudian talent DNA yang kita miliki itu akan kita gunakan juga untuk melihat orang lain, ya. Jadi bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menggunakan talent DNA, biasanya itu juga akan mempengaruhi cara pandang kita kepada orang lain. Sehingga ketika kita seorang yang resourceful, kalau tadi Mbak Neni gitu ya, maka Mbak Neni juga akan mengharapkan orang lain udah jangan ditunda, udah jangan kemudian besok, sekarang. Kenapa? Karena kalau besok tertunda itu akan mengganggu aktivitas atau pekerjaan yang lain. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu kalau kemudian kita tidak memahami talent DNA kita. Atau kemudian seorang suami atau istri tidak saling memahami talent DNA-nya. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah suami akan melihat istri dan mencoba untuk mengubah istri bagaimana agar menjadi seperti suami. Kemudian istrinya juga akan eh, mengubah atau memperlakukan suami dan berharap agar suaminya jadi seperti sang istri. Sehingga kalau kita tidak saling memahami, kira-kira apa yang terjadi kalau gitu di rumah tangga, ya. Jadi di sini kita belajar pentingnya kita mengetahui talent DNA agar kita tahu apa yang menjadi cara pandang kita dan kemudian apa yang menjadi cara pandang orang-orang di sekeliling kita. Oke, berarti kalau seperti yang tadi Mbak Neni sampaikan gitu ya. Mbak Neni seorang vigorous, jadi Mbak Neni akan selalu eh, mencari aktivitas di ujung minggu, di Sabtu Minggu waktu kosong gitu ya, memberikan ide-ide kepada tim, terus memberikan semangat inspirasi kepada tim. Kemudian setelah itu juga memberikan kata-kata motivasi kepada tim gitu ya, vigorous, karena orang vigorous adalah kecenderungan untuk selalu mengisi hari-harinya itu penuh dan produktif. Luar biasa orang-orang vigorous. Oke, dan kemudian di sini juga kalau kita lihat Mbak Neni itu ada eh, inovatif, kemudian courageous gitu ya. Nah, orang-orang courageous biasanya adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang dirasakan, menyampaikan apa yang yang difikirkan. Artinya kalau merasa sesuatu yang dia rasa betul, maka orang-orang courageous biasanya langsung akan menyampaikan. Di saat sebagian orang mungkin ya akan menahan, lihat situasi, nggak enakan. Tapi biasanya orang-orang courageous itu adalah orang yang spontan dan kemudian menyampaikan apa yang dirasakan. Nah, sekarang kita tanya Mbak Neni. Mbak Neni, bagaimana sih orang courageous itu dalam kesehariannya, Mbak Neni? Ya benar coach. Saya apa yang saya rasakan langsung saya sampaikan gitu Hmm. jadi mungkin yang istilahnya udah udah apa ya udah tahan banting sama itu ya eh, teman kerja saya sendiri yaitu Yuti dan Indah gitu jadi ya Ah, kalau istilahnya
berantem kerja, ya udah saat itu aja, setelah itu selesai gitu. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan gitu coach gitu, apa yang saya pikirkan menurut saya ini ya saya sampaikan langsung gitu kan gitu. Jadi ya, insya Allah ya teman-teman di sekitar mungkin sudah memahami itu gitu, coach gitu. Dan saya lebih senang seperti itu, coach gitu. Jadi apa yang dirasakan ya langsung utarakan aja gitu. Jangan jadi bahan gunjingan juga di belakang gitu kan. Gitu. Karena menurut saya itu nggak akan ada jalan keluarnya gitu. Kalau kita bisa menyampaikan langsung ya, insya Allah itu pasti akan ada jalan keluarnya gitu, coach. Dan akhirnya berapa orang yang kemudian eh, merasa quote unquote gitu ya, merasa terzolimi dengan courageous itu Mbak Neni. Aduh, berapa orang ya? Eh, Kalau rekan kerja sih mungkin teman-teman lah ya mungkin yang bisa menilai gitu. Tapi kalau saya di rumah sih ya memang apa eh, dia terbiasa seperti itu juga di keseharian saya sih coach gitu kan gitu. Jadi Oke. ya adik-adik tuh udah paham gitu kalau ya kakaknya tuh harus apa yang dirasakan yang diomongin gitu. Hari itu selesai selesai gitu coach gitu. Saya nggak bisa nanti besok gitu, aduh nggak deh gitu, gitu loh gitu. Menurut saya besok itu adalah hal yang baru lagi gitu, gitu. Yang sekarang selesai sekarang gitu, kita selesai sekarang. Kalaupun mungkin tidak ada jalan keluar, yaitu itu nanti buat tahap berikut gitu, coach gitu. Jadi bukan bukan nantinya apa ini lagi gitu akan berlarut-larut sih seperti itu sih, coach. Jadi figure race-nya itu keluar ketika ada pekerjaan yang tidak diselesaikan gitu ya, atau ketika ada pekerjaan yang ditunda gitu, ada pekerjaan Iya, yang coach Arif. tidak tepat waktu gitu. Iya, betul. Oke, jadi bagi Bapak dan Ibu yang punya figures juga boleh komen di chat bagaimana kemudian biasanya figures yang Bapak dan Ibu lakukan dalam keseharian. Dan orang-orang figures selalu bicara di depan gitu ya. Karena saya pernah dengar dari orang figures, maaf, orang-orang courageous. Orang-orang courageous adalah orang yang selalu bicara di depan, orang yang selalu bicara apa adanya, apa yang difikirkan, apa yang dirasakan itu selalu disampaikan di depan. Dan kemudian saya pernah dengar dari orang courageous gitu ya bahwa eh, ngapain ngomong-ngomong di belakang gitu ya kan? Yang di belakang itu cuma dapur dan kamar mandi. Jadi untuk apa ngomong di belakang? Jadi ya lebih baik ngomongin di depan gitu. Jadi belak-belakan di depan itu akan lebih baik bagi orang courageous dan kemudian eh, apa tidak ada yang dipendam, tapi setelah bicara selesai biasanya orang-orang courageous. Oke, dan satu lagi, Mbak Neni gitu ya. Kan sekarang Mbak Neni itu adalah seorang leader gitu ya. Seorang leader. Ada berapa tim di bawahnya, Mbak? Sementara ini ada dua. Ada dua tim ya, ada dua tim di bawahnya manajer. Kemudian tentu berbeda dari dulu yang single fighter, mulai dari reservasi tiket. Oh iya, betul sekali Pak Ari. Mbak Denny tidak ada capeknya, vigorous, yang logis, Makasih Pak Ali. pede, fokus dan tegas, suka mendidik, tapi kesulitan menjelaskan maksudnya. Kenapa? Karena kita lihat di bawah itu ada convincing. Convincingnya itu di bawah sehingga cara Mbak Neni menjelaskan itu adalah dengan self confident. Udah ikutin aja. Dan kemudian setelah itu ini contohnya, kemudian harus dilakukan. Tapi untuk mempengaruhi orang, convincing itu ada di eh, bawah, bottom five. Gimana menurut Mbak Neni kombinasi ini, algoritma ini? Bener Pak Ari, terkadang seperti itu ada apa? Memang jadi kadang tuh menurut saya ya udah yang saya jelaskan itu
ya ya harus ngerti gitu. Padahal saya juga kadang menyadari, iya ya nggak mestinya harus saya jelaskan itu mereka ngerti gitu kan coach gitu ya gitu. Tapi saya ya udah yang ini dulu gitu. Yang penting lo kerjain dulu gitu kan. Jadi papa harus mengikuti dulu nih apa yang maksud saya gitu coach gitu nanti yang istilahnya yang penting ada intinya dulu gitu nanti ininya gimana ya sudah gitu nanti baru kita perbaiki gitu yang penting tadi itu coach gitu on time terus pekerjaan yang memang harus dilakukan ya harus dilakukan nggak hanya pekerjaan aja coach gitu ya saya di rumahku seperti itu gitu kan gitu jadi saya kasih tahu gitu. Ini contohnya begini gitu. Jadi ya ikutinnya begini dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang harus ada pengembangan ya nanti kita kembangkan gitu, Coach. Ya contohnya salah sepele aja ya, Coach. Misalnya saya minta nama-nama jamaah mana nih gitu kan gitu. Itu kayaknya lewat dari 5 menit aja saya udah kayak kebakaran jenggot gitu coach gitu kan. Padahal saya hanya minta nomor, nama gitu kan sama gender aja dulu gitu kan gitu coach gitu. Saya anggap itu kan sepele gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak apa dilakukan tuh saya gergetan sendiri. Akhirnya ya saya ngelakuin sendiri gitu coach gitu. Melakukan mengaminkan sendiri gitu, mengerjakannya sendiri gitu coach. Ya. Jadi yang Pak Ari jelaskan di chat betul sekali. Nah, jadi Hmm. cara Mbak Neni mempengaruhi orang adalah dengan memberikan contoh, menjelaskan contoh, gitu ya. Cara Mbak Neni menjadi leader adalah leader by example, lead by example. Oke, Mbak Neni, terakhir Ya, nih Mbak coach. Neni, sebagai seorang leader gitu ya, eh, yang sekarang sudah punya tim, itu berbeda dari dulu yang single fighter. Nah, menurut Mbak Neni, mana talent yang bisa membantu Mbak Neni untuk menjadi seorang leader yang lebih powerful. Kalau Eh, setelah mengetahui talent ya, DNA ini. coach. Iya, baik coach. Kalau menurut saya sih yang harus di manage mungkin yang self confidence dan untuk yang harus saya optimize itu adalah developer dan kolektor coach Arif. Mhm. Betul. Kenapa dua hal itu menurut Mbak Neni harus di manage dan harus di optimize? Insya Allah iya coach gitu kan gitu karena eh, leader itu kan istilahnya kan mengepalai banyak Mhm. pemikiran orang gitu coach ya walaupun mungkin di bawah saya sekarang ada dua gitu kan tapi dari dua itu pun setiap detiknya banyak pengembangan-pengembangan gitu kan ya gitu Mhm. dari Mhm. Mhm. yang satu begini gitu kan gitu. Tapi di situ kan saya harus bisa mencermati nih gitu kan mereka ini kayak apa ya gitu. Nah itu saya balikkan lagi ke diri saya gitu eh, saya eh, di di tim saya itu saya bilang ke mereka gitu kalau bisa eh, sampai kantor itu tidak lebih dari jam 8 gitu misalnya ya coach gitu kan nah itu saya mencontohkan diri saya gitu bahwa eh, saya pun berusaha untuk tidak eh, lewat dari jam itu kecuali memang ada keperluan tapi itu dikomunikasikan gitu gitu dan saya juga eh, harus bisa juga menyemangati mereka gitu ya coach ya gitu kan karena kan kita kan ada sesuatu yang harus kita tanggung jawabkan di dalam pekerjaan kita gitu jadi ya di tim saya itu saya seperti itu gitu jadi saya selalu jadi kalau misalnya sudah lihat dari jam segini pasti saya colek gitu di grup gitu kan bahwa ini kemana gitu jadi itu tadi coach sih gitu jadi itulah yang harus mungkin saya lebih em, em, kalau kata eh, bos saya tuh manajer GM saya bahwa Neni jangan kaku gitu kan gitu cuman kalau menurut saya sih dari kakunya saya itu eh, bisa mendisiplinkan aja sih coach gitu ya gitu Yes. kan jadi ya tadi itu balik tadi gitu jadi nggak berantakan gitu karena Mhm. kalau udah kelihatan matahari tuh kayaknya otak saya udah mumet gitu coach udah males gitu gitu loh jadi kalau bisa sih sebelum matahari terbit gitu udah harus ada yang kita hasilkan gitu itu saya Oh, sih coach gitu ya luar dan biasa. mudah-mudahan saya bisa membawa
tim saya ya khususnya umroh gitu ya untuk bisa bisa seperti itu gitu ya. Tidak Amin, menyamai amin. saya banget gitu ya coach ya, paling tidak mereka bisa lihat ada contohnya gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Neni. Jadi eh, Sama-sama coach Arif. bagaimana tetap memberi contoh dan kemudian menjaga keteraturan, menjaga kedisiplinan, dan kemudian menjaga setiap orang, memastikan setiap orang untuk berada pada garis orbitnya. Itu yang selalu Pak Ari sampaikan. Terima kasih Mbak Neni. Baik. Terima kasih Sama-sama untuk coach sharingnya Arif. kepada kita di pagi hari ini dan sekaligus sebuah pembelajaran untuk kita semuanya bagaimana talent DNA ini sangat bermanfaat untuk diri kita pribadi untuk lebih memahami siapa kita dan kemudian bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang lebih baik dengan talent DNA. Dan tadi yang Pak Ari tadi sampaikan di kolom chat, Mbak Neni Mbak Neni itu bukan kaku, tapi Mbak Neni sangat fokus dan itu diperlukan untuk Baik. mencapai sesuatu. Terima kasih Kak Ari. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kita lihat bagaimana manfaat talent DNA dengan melihat penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Saya kembalikan sesinya atau acaranya kepada Mbak Rifka. Silakan Mbak Rifka. Ya, baik. Terima kasih banyak Coach Arif. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini sudah hadir juga Bapak Ari Ginanjar. Selamat datang Bapak di seminar ASMI pagi hari ini. Mohon doanya semoga talent DNE bisa terus membantu dan bermanfaat bagi banyak orang ya Pak ya. Amin. Oke. Masya Allah, terima kasih atas sharingnya Mbak Neni. Senang banget kita bisa dengar ceritanya dari Mbak Neni dengan kisah yang inspiratif dan juga tergambar dari talent DNA-nya Mbak Neni gitu yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Gitu. Oke, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan nih Mbak Neni, Coach Arif. Mungkin saya izin bacakan meskipun sebelumnya sudah dijawab oleh Coach Uwi sebetulnya. Jadi ada yang tanya mengenai sebentar, oke. Jadi Mbak Adinda nih tanya, kalau udah pernah tes talent DNA, lalu tes lagi, apakah hasilnya akan sama? Kalau berbeda gimana nih Coach? Gitu Coach Arif katanya. Gimana nih Coach Arif? Oke, seperti yang sudah dijawab juga oleh Coach Uy ya, secara kecenderungan utama sama, kecuali ada hal signifikan yang terjadi di antara waktu pengisian. Jadi eh, yang ketika mengisi bisa jadi 1 sampai 15 itu akan dinamis karena tergantung pada saat pengisian keadaan psikologis kita seperti apa, mentality kita bagaimana. Yang tidak mungkin itu atau yang sangat jarang terjadi adalah nomor 45 menjadi 1. Kecuali ada kejadian psikologis atau trauma psikologis yang merubah orientasi hidup kita, prinsip-prinsip hidup kita, apa yang menjadi utama dalam kehidupan kita itu berubah, maka biasanya talent DNA-nya baru berubah, kejadian psikologis. Tapi kalau biasa kita lakukan lagi, itu
eh, aman, dan sangat disarankan 1 sampai 2 tahun lagi, maksimal 2 tahun lagi Anda juga melakukan talent DNA lagi gitu, agar bisa lebih mengetahui apa talent dominan yang saat ini sedang kita lakukan, karena boleh jadi lingkungan, cara kerja, tugas baru, bos baru, kemudian membuat kita lebih menggunakan talent tertentu lebih sering. Itu Mbak Rifna. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Arif untuk penjelasannya. Nah, terakhir sebelum menutup sesi. Arif boleh nambahkan mungkin Oh, untuk bisa menambah. Oh ya, boleh Jadi silakan. silakan Coach. betul seperti yang Arif jelaskan, kalau kita mengisinya secara spontan dan tidak ada kejadian signifikan yang terjadi di antara waktu pengisian, maka kecenderungan jawabannya itu akan tetap sama. Namun mungkin boleh jadi alert karena kita ada kemarin studi kasus salah seorang peserta karena dia kurang paham mengenai makna talentanya dan merasa bahwa itu adalah talenta yang jelek gitu ya, ada di nomor 45, kemudian melakukan pengisian kembali dengan secara sadar tidak mau talenta itu ada di 45, akhirnya talenta itu jadi nomor 1 gitu Rif, karena Ya, dia mengisinya dengan kesadaran gitu bahwa dia nggak jadi mau nih bias. sampai, iya jadi ada bias. Jadi kalau terjadi sangat upside down, itu juga kemungkinannya bisa jadi karena waktu pengisian yang kedua ada bias, karena kita tidak suka bahwa kita tidak dapat pemahaman yang betul tentang talentanya waktu di tes pertama, dan merasa itu talenta yang jelek, akhirnya pada waktu pengisian kedua membaca pertanyaan itu dengan sepenuh sadar gitu. Sepenuh sadar tuh maksudnya jangan sampai talenta itu berada di bottom. Mungkin itu kurang lebih pengalaman juga Rif yang boleh di-share. Iya, iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ketika ada bias atau kemudian kita berusaha menghindari atau melakukan talenta tertentu gitu, maka bisa jadi apa urutannya berubah. Jadi kalau saya seperti pengen sociable-nya di atas gitu ya, itu bisa jadi ada bias ketika mengisi yang kedua. Itu Oke. Mbak Rifta. Baik. Rif, nih Terima kasih ada Mbak Wi. pertanyaan lanjutan nih dari Mbak Adinda ya. Bersifat dinamis, suatu saat bisa berubah, misal seseorang tidak punya self confidence karena belajar jadi percaya diri. Kalau dalam studinya sebenarnya itu kecenderungan yang akan tetap sama gitu. Kalaupun kita belajar, kemungkinan apakah dia akan menjadi top 10 itu kita hanya kita namanya skill trap. Itu bukan talent kita, tetapi kita terlatih untuk melakukan hal itu. Dan kalau menurut saya sebenarnya kita tidak perlu apapun talent yang kita miliki di top 10, yang penting itu bagaimana kita bisa menggunakan talent itu untuk mencapai tujuan kita. Bukan talentnya, tapi apa tujuan yang ingin kita capai dan bagaimana menggunakan talent itu untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Mungkin Ari boleh tambahkan yang itu, Rif? Iya. Terima kasih Mbak Wi. Jadi betul sekali contohnya gitu ya, self confidence. Kalau Mbak Neni kan memang ada top 10-nya self confidence gitu ya. Pertanyaannya adalah Mbak Neni kalau kemudian beritanya masih belum clear atau kayak tadi gitu kan, pengetahuan hajinya belum belum utuh gitu ya, masih tetap confident untuk jualan nggak Mbak Neni? Masih coach, sampai sekarang Masih. pun saya masih, walaupun Tuh, sih. katanya udah nggak boleh closing ya coach, gitu. Tapi tetap masih, insya Allah. Oke, itu self confidence. Jadi ketika orang yang top 10 self confidence, maka self confidence-nya nggak usah pakai alasan gitu. Tapi kalau orang yang tidak ada self confidence, apakah nggak bisa percaya diri? Bisa, dengan menggunakan talent tertentu. Contoh, kalau memang dia logicalnya sangat kuat, sehingga untuk self confidence harus didampingi data, contohnya. Atau kemudian beberapa waktu yang lalu saya mengcoaching orang yang kolaborator. Self confidence, iya bisa jadi pemimpin, iya bahkan pemimpin di salah satu instansi pemerintah, iya. Tapi tidak ada self confidence, adanya apa? Kolaborator dan harmoni. Setelah saya gali, apa yang membuat confident ketika membuat keputusan? Setelah saya kumpulin semua orang dan kemudian saya dengarkan semua pendapat orang dan kemudian saya yakin bahwa ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Jadi kita tidak perlu mengimpikan yang bottom 5 untuk menjadi top 10.
Tapi kita bisa sekali lagi perilakunya apa dan kemudian kita melatih talent yang kita miliki top 10 untuk menunjukkan perilaku tersebut. Dan hari ini sudah dicontohkan dengan sangat baik sekali oleh Mbak Neni. Mencari sesuatu, kemudian mengumpulkan informasi, padahal explorernya di bawah ya Mbak Neni ya. Kemudian setelah itu disiplin dan sangat teratur, padahal structure-nya di bawah. Artinya apa? Kan yang kita inginkan bukan terstrukturnya, bukan talent structure-nya, tapi yang kita ingin lakukan adalah keteraturannya. Yang kita inginkan bukan punya self confidence-nya, bukan talent self confidence-nya, tapi yang kita inginkan adalah perilaku percaya dirinya gitu. Nah, percaya dirinya itu bisa munculkan dari talent-talent yang lain. Inilah keajaiban atau inilah sebuah unikan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri manusia. Bahwa setiap manusia itu berbeda dan punya cara masing-masing untuk menjalani kehidupannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan itu Mbak Dinda, terima kasih sudah bertanya sehingga kemudian menjadi topik bahasan di akhir sesi ini. Silakan Mbak Rifka. Ya baik, terima kasih banyak Coach Arif dan Coach Wi untuk jawabannya ya. Nah terakhir, sebelum kita menutup sesinya nih di pagi hari ini, apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Mbak Neni atau Coach Arif untuk kita semua yang ada di seminar hari ini terkait talent E? Mungkin dimulai dari Mbak Neni terlebih dahulu ya. Setelah itu baru Coach Arif. Silahkan Mbak Neni. Ya, baik. Makasih Rifka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ari, untuk seluruh leader, juga untuk Coach Arif dan juga Rifka atas kesempatannya hari ini, pagi ini gitu ya. Gitu. Dan terima kasih juga adanya talent DNA ini gitu. Jadi insya Allah sekarang kita tidak mengira-ngira siapa kita gitu ya Coach gitu. Jadi kita bisa lebih tahu nih kita di mana dan kita juga bisa eh, menginformasikan ke orang gitu bahwa eh, kalian tuh sebenarnya punya ini loh gitu. Cuman karena memang belum pernah terkuak gitu ya, belum pernah bisa mengekspresikan gitu kan, jadi tidak pernah tahu gitu. Gitu. Uh, jadi jangan pernah ragu untuk bisa closing di talent DNA ini, insya Allah. Kita kan cari. Ya dari Coach Arif bagaimana nih Coach Arif? Oke, saya ada quotes yang semoga bisa menutup ini gitu ya. Successful leader, seorang pemimpin perlu mengetahui kekuatannya seperti seorang tukang kayu mengetahui peralatannya, atau seperti seorang dokter yang mengetahui peralatan yang ada di dalam tasnya. Kesamaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang hebat adalah bahwa setiap orang benar-benar mengetahui kekuatannya dan dapat menggunakan kekuatan yang tepat pada waktu yang tepat. Maka semoga dengan live tool ini, talent DNA ini, setiap orang menjadi bangga dengan diri. Sehingga tidak ada lagi memaksa orang lain menjadi seperti diri kita. Atau tidak ada lagi memaksa diri kita untuk menjadi seperti orang lain. Yang kita perlu lakukan adalah memanfaatkan dan membaca apa yang sudah Allah berikan di dalam hati kita, diri kita masing-masing. Dr. Harley selalu menyampaikan gerakan Nusantara bertalenta, membebaskan setiap anak, membebaskan setiap generasi muda di Indonesia, di Malaysia, dan di Nusantara untuk menjadi hebat versi mereka masing-masing. Tidak perlu meniru orang lain, tidak perlu ingin menjadi orang lain, cukup mengoptimasi talent DNA-nya, anugerah yang sudah Allah berikan dalam hatinya masing-masing pada kehidupannya masing-masing. Terima kasih Pak Ari untuk ilmunya yang luar biasa. Terima kasih untuk penemuannya yang luar biasa. Semoga Allah menjadikan kebaikan untuk Pak Ari dan keluarga. Dan juga untuk Mbak Neni yang sudah sharing dan juga untuk teman-teman. Demikian Mbak Rifka. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Coach Arif dan Mbak Neni untuk sharing pagi hari ini sangat bermanfaat sekali. Oke, untuk di sini siapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat juga nih dari sesi pagi hari ini, boleh silahkan ketik saya pada kolom chat. Masya Allah. Terus
Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak kembali melalui barcode di slide berikut atau kunjungi www.talentdna.me. Oke. Sudah bisa di-share ya? Oke, baik. Kita lanjut. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa yang spesial? Berikut kabar gembiranya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui ke 45 talentnya, kayak ini untuk barcode yang tadi ya, untuk websitenya. Boleh dibantu share berikutnya, Mbak Jihan? Oke, bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui 45 talentnya, bisa melakukan top up di harga spesial yaitu di 335.000. Dan sementara bagi Bapak Ibu yang belum ambil Live Tools Talent DNA atau silahkan bisa langsung ambil dengan harga spesial yaitu 500.000 untuk 45 full report dan gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom. Dan ada yang lebih spesial lagi nih bagi Bapak Ibu yang ingin mempunyai putra atau putri, yang mempunyai putra atau putri baik SMP, SMA ataupun mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir bisa diambil di harga 750.000, sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Yacht gitu ya. Lalu, dan dapatkan juga free tiket training ESQ Amazing You di tanggal 16 sampai 17 Desember untuk pembelian 45 talent dan report karir talent DNA. Caranya gimana? Silahkan menghubungi orang yang mengundang Bapak atau Ibu ke dalam seminar pagi hari ini. Lalu, ada juga talent DNA klinik. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai hasil report talent DNA, silahkan bergabung di talent DNA klinik. Kuotanya terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat di hari ini. Silahkan juga hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu atau menghubungi nomor 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan di setiap Rabu dan juga Jumat jam 15.30 sampai jam 17.00 sore. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kami memberikan giveaway untuk satu pemenang free Live Tools DNA dengan nominal Rp495.000 dan pemenang untuk hari ini adalah, saya akan cek terlebih dahulu kira-kira siapa yang akan memenangkan sesi pagi hari ini. Oke, untuk pemenang di sesi pagi hari ini adalah Mbak Adinda, gitu ya. Nah, silahkan Mbak Adinda sebagai pemenang untuk memberikan nomor WhatsApp-nya melalui personal chat Zoom kepada saya untuk mendapatkan 3 live tools talent DNA senilai Rp495.000. Selamat ya Mbak Dinda ya, sudah aktif di pagi hari ini. Mbak Dinda boleh di chat ya di Zoom untuk nomor teleponnya agar kita bisa hubungi. Oke. Sebagai penutup, izin saya memberikan informasi, kami akan adakan kembali seminar ASMI Mbak Talent DNA ini di setiap hari pukul 5.30 sampai 6.30 dengan tema-tema lainnya. Pastikan Bapak Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa informasikan juga kepada rekan dan kerabat serta keluarganya gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian dari saya selaku MC. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara bertalenta.